Mana yang lebih gede dolarnya nih? Si InStream, VOD, atau Reels? Oke, nggak usah banyak teori, nggak usah banyak omong, nggak usah banyak omon-omon ya. Kita langsung aja buktiin. Jadi di sini aku mau kasih perbandingan ke kalian di video-video aku antara video Reels dan VOD plus perbandingan dengan jumlah tayangnya. Contohnya, mana yang lebih gede dolarnya nih? Si InStream, VOD, atau Reels? Oke, nggak usah banyak teori, nggak usah banyak omong, nggak usah banyak omon-omon ya. Kita langsung aja buktiin. Jadi di sini aku mau kasih perbandingan ke kalian di video-video aku antara video Reels dan VOD plus perbandingan dengan jumlah tayangnya. Contohnya di video Reels aku kali ini, viewsnya itu 46 ribuan, terus dolarnya itu 0,77, durasinya 12 detik. Terus dia retensinya sampai 53%, kategorinya itu FYP karena lebih banyak dilihat oleh bukan pengikut. Kalau yang ini viewsnya 136 ribuan, dolarnya itu hampir 500 ribu. Jadi kesimpulannya di sini dolar VOD itu jauh lebih besar. Tapi kalian harus menggunakan Reels untuk mempertinggi jangkauan. Dan satu lagi kelebihan dari dolar yang ada di Reels itu adalah karena iklannya tuh nemplok langsung gitu. Beda sama InStream, dia harus minimal ditonton selama 1 menit baru deh bisa dapat dolar. Nah, durasi yang direkomendasi ini berdasarkan video aku yang sebelumnya yang udah aku jelasin nih sama kalian ya. Jadi, Reels itu punya 2 jenis iklan. Yang pertama adalah iklan overlay. Apa tuh, Mak? Ini tuh sejenis iklan yang biasa kalian lihat ya, yang kayak gini-gini ya. Dia udah nempel duluan di situ tuh di depan kalau kalian buka Reels dan kalian adalah target market dari si iklan, dia tuh langsung nemplok di situ. Jadi kalian langsung bisa baca. Terus iklan yang kedua, tapi ini jarang muncul sih. Namanya iklan post loop. Iklan post loop ini adalah iklan yang muncul setelah satu orang nih nontonin video kita sebanyak 2 kali berulang sampai akhir. Nah, biasanya itu dia bakal muncul di akhir. Tapi ini jarang sih ya. Ini untung-untungan. Cuman yang kalau kelebihannya Reels itu ya yang nemplok kayak gini nih, walaupun dolarnya receh, ya kan? Tapi tetap berpotensi lebih besar untuk ya minimal dapat 0,01 lah ya. Tapi jangan anggap remeh uang kecil, karena nggak ada uang kecil, nggak ada uang gede kalau nggak ada uang receh. Macam kayak aku pula ini yang dagang ya, yang jualan sepatu, jualan sendal. Aku jualan sendal, untungnya receh, tapi kan kali banyak. Terus kalau VOD ya, ini videonya harus panjang. Makanya aku bilang latihan tuh bikin video yang panjang. Karena yang udah pasti untuk dimonet kalau kamu memenuhi syarat itu adalah si InStream alias VOD kamu, bukan Reelsnya. Reels itu kalau kamu beruntung kamu dapat undangan. Tapi kalau misalnya InStream, ya udah sih ya. Kalau memenuhi syarat udah langsung dimonet. Dan kenapa dia harus durasinya 3-4 menit? Karena dia punya 4 jenis iklan. Iklan yang pertama itu adalah jenis iklan yang tampil di awal, di tengah, di akhir. Dan ada juga jenis foto yang ada di tengah-tengah video. Jadi itu munculnya tiap semenit. Makanya direkomendasiin dia itu 3-4 menit. Gimana kalau 8 menit? Dia bakal berulang. Tapi tergantung lagi ya. Si Meta nempatin itu kalau kamu adalah kreator yang relate dengan pengiklan. Ya misal gue nih ya kan, sepatu mamaki iklan ke wanita emak-emak umur sekian bla bla bla, udah ditarget nih. Ya kan, dia bakal nyari tuh dimana konten kreator nih yang relate sama yang sepatu mamaki cari. Nggak mungkin juga promosiin bisnis sendal ke yang nggak tertarik sama itu. Jadi tergantung ketertarikannya. Makanya
Ada kadang-kadang yang muncul iklan, ada yang enggak. Karena kamu nggak dapet iklan gitu. Pengiklannya nggak cocok sama kamu, misalnya seperti itu. Ya begitulah, bukan urusan kita lah ya. Intinya kita konten aja gitu. Kalau Reels, jenis iklan yang disisip itu cuma 2. Kalau VOD itu ada 4 jenis. Kalau kita dapat semuanya nih dan semuanya orang nonton sampai akhir, pasti dolar kita tuh bakal meledak. Pasti bakal banyak. Oke, sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Jangan lupa untuk follow aku. Kalau memang ini bermanfaat, jangan lupa juga nih bagi-bagiin sih, ya kan? Siapa tahu ini bisa membantu buat teman-teman yang lain. Terus buat kalian yang pengen belajar gimana caranya konten, gimana bikin ide konten, gimana cara editing, gimana caranya voice over juga. Nah, kamu bisa langsung check out semuanya. Itu udah aku rangkum dalam video hampir sejam. Aku bikin celoteh-celotehan buat kalian berdasarkan pengalaman pribadi aku. Check out aja di keranjang orange TikTok Sepatu Mamaki. Jangan lupa bisnis alas kaki brandmu sendiri cuma di Sepatu Mamaki. Di video reels aku kali ini viewsnya itu 46 ribuan, terus dolarnya itu 0,77, durasinya 12 detik, terus dia retensinya sampai 53%, kategorinya itu FYP karena lebih banyak dilihat oleh bukan pengikut. Kalau yang ini viewsnya 136 ribuan, dolarnya itu hampir 500 ribu. Jadi kesimpulannya di sini dolar VOD itu jauh lebih besar. Tapi kalian harus menggunakan Reels untuk mempertinggi jangkauan. Dan satu lagi kelebihan dari dolar yang ada di Reels itu adalah karena iklannya tuh nemplok langsung gitu. Beda sama InStream, dia harus minimal ditonton selama 1 menit baru deh bisa dapat dolar. Nah, durasi yang direkomendasi ini berdasarkan video aku yang sebelumnya yang udah aku jelasin nih sama kalian ya. Jadi, Reels itu punya 2 jenis iklan. Yang pertama adalah iklan overlay. Apa tuh, Mak? Ini tuh sejenis iklan yang biasa kalian lihat ya, yang kayak gini-gini ya. Dia udah nempel duluan di situ tuh di depan kalau kalian buka Reels dan kalian adalah target market dari si iklan, dia tuh langsung nemplok di situ. Jadi kalian langsung bisa baca. Terus iklan yang kedua, tapi ini jarang muncul sih. Namanya iklan post loop. Iklan post loop ini adalah iklan yang muncul setelah satu orang nih nontonin video kita sebanyak 2 kali berulang sampai akhir. Nah, biasanya itu dia bakal muncul di akhir. Tapi ini jarang sih ya. Ini untung-untungan. Cuman yang kalau kelebihannya Reels itu ya yang nemplok kayak gini nih, walaupun dolarnya receh, ya kan? Tapi tetap berpotensi lebih besar untuk ya minimal dapat 0,01 lah ya. Tapi jangan anggap remeh uang kecil, karena nggak ada uang kecil, nggak ada uang gede kalau nggak ada uang receh. Macam kayak aku pula ini yang dagang ya, yang jualan sepatu, jualan sendal. Aku jualan sendal, untungnya receh, tapi kan kali banyak. Terus kalau VOD, ya, ini videonya harus panjang. Makanya aku bilang latihan tuh bikin video yang panjang. Karena yang udah pasti untuk dimonet kalau kamu memenuhi syarat itu adalah si InStream alias VOD kamu, bukan Reelsnya. Reels itu kalau kamu beruntung kamu dapat undangan. Tapi kalau misalnya InStream, ya udah sih ya. Kalau memenuhi syarat udah langsung dimonet. Dan kenapa dia harus durasinya 3-4 menit? Karena dia punya 4 jenis iklan. Iklan yang pertama itu adalah jenis iklan yang tampil di awal, di tengah, di akhir. Dan ada juga jenis foto yang ada di tengah-tengah video. Jadi itu munculnya tiap semenit. Makanya direkomendasiin dia itu 3-4 menit. Gimana kalau 8 menit? Dia bakal berulang. Tapi tergantung lagi ya. Si Meta nempatin itu kalau kamu adalah
kreator yang relate dengan pengiklan. Ya misal gue nih ya kan sepatu Mamaki iklan ke wanita emak-emak umur sekian bla 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 udah ditarget nih ya kan dia bakal nyari tuh dimana konten kreator nih yang relate sama yang sepatu Mamaki cari. Nggak mungkin juga promosiin bisnis sendal ke yang nggak tertarik sama itu. Jadi tergantung ketertarikannya. Makanya ada kadang-kadang yang muncul iklan, ada yang enggak. Karena kamu nggak dapet iklan gitu. Pengiklannya nggak cocok sama kamu, misalnya seperti itu. Ya begitulah, bukan urusan kita lah ya. Intinya kita konten aja gitu. Kalau Reels, jenis iklan yang disisip itu cuma 2. Kalau VOD itu ada 4 jenis. Kalau kita dapat semuanya nih dan semuanya orang nonton sampai akhir, pasti dolar kita tuh bakal meledak. Pasti bakal banyak. Oke, sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Jangan lupa untuk follow aku. Kalau memang ini bermanfaat, jangan lupa juga dibagi-bagiin sih, ya kan? Siapa tahu ini bisa membantu buat teman-teman yang lain. Terus buat kalian yang pengen belajar gimana caranya konten, gimana bikin ide konten, gimana cara editing, gimana caranya voice over juga. Nah, kamu bisa langsung check out semuanya. Itu udah aku rangkum dalam video hampir sejam aku bikin celoteh-celotehan buat kalian berdasarkan pengalaman pribadi aku. Check out aja di keranjang orange TikTok sepatu Mamaki. Jangan lupa bisnis alas kaki brandmu sendiri cuma di sepatu Mamaki.